Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita atau pembelajaran yang ketiga, yaitu kalian buka buku tematik kalian 6A terbitan Erlangga pada tema pertama, selamatkan makhluk hidup, ya. Jadi tema pertama yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Yang akan kita bahas mengenai tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yang mana nantinya kita akan membahas mengenai tentang perkembangbiakan generatif ini tidak terjadi hanya pada tumbuhan, yaitu terjadi pada hewan juga. Tapi untuk kali ini kita membahas mengenai tentang tumbuhan terlebih dahulu. Kalian buka pada halaman yang keempat, ya. Kita langsung masuk ke keempat. Ini materinya mengenai tentang pelajaran IPA kalau kita pisahkan, karena di tematik ini kumpulan dari pembelajaran bahasa, IPA, IPS, PKN, ya. Nah, oleh karena itu untuk bahasa mengenai tentang ide pokok Umi bahas untuk minggu atau hari yang berikutnya. Untuk hari ini terfokus pada tentang perkembangbiakan generatif dan pengertian perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang mana untuk kalian ketahui, tumbuhan itu cara perkembangbiaknya dibedakan menjadi dua, yaitu generatif melalui proses perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan spermatozoid dan sel kelamin betina yaitu sel telur. Dan ada lagi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, yang mana artinya peristiwa peleburan spermatozoid dengan sel telur tanpa proses perkawinan, ya. Dan biasanya tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah cirinya dia memiliki bunga, ya, memiliki sebuah bunga. Nah, oleh sebab itu perhatikan penjelasan Umi berikut ini. Tahukah kalian tentang tanaman berikut ini? Ya, benar, ini adalah padi. Padi bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, sebagai sumber energi. Salah satunya adalah padi, singkong, dan jagung. Yang kedua, sebagai sumber vitamin yang terdapat dalam sayuran dan buah. Dan yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Dan yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Dan yang kelima, peneduh dan memperindah bumi. Berikut ini adalah bagian-bagian daripada bunga. Yang pertama yaitu putik. Putik dibagi menjadi 3. Pertama, kepala putik, yang kedua tangkai putik, dan yang ketiga adalah dasar putik. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari dibagi menjadi 2, kepala sari dan tangkai sari. Dan selanjutnya adalah mahkota bunga. Berikutnya kelopak bunga, bakal biji, dan tangkai bunga.
Berikut ini adalah fungsi daripada bunga. Yang pertama adalah kepala putik atau putik sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari fungsinya adalah sebagai alat kelamin jantan. Mahkota penarik serangga agar dia hinggap di bunga tersebut. Selanjutnya adalah kelopak bunga. Fungsinya adalah untuk melindungi mahkota bunga. Tangkai bunga sebagai penopang bunga dan bakal biji sebagai calon tumbuhan baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yang artinya adalah serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietesnya. Terima kasih.